Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah setiap kehidupan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, mari kita bersatu hati dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu pada hari ini. Kami akan bersama-sama mendengarkan renungan Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang membuka hati pikiran kami. Fokuskan setiap pikiran kami Tuhan, agar kami dapat menerima firman dan renungan kami pada hari ini dengan baik Tuhan. Berbicaralah Tuhan untuk setiap kami pada hari ini, kiranya Tuhan renungan kami pada hari ini dapat menjadi berkat untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Jika di dalam kami berdoa terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah kedewasaan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Ayub 32 ayat 8. Ayub 32 ayat 8 yang berisi demikian. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Judul renungan kita pada hari ini adalah kedewasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di keluarga kita saat ini, pasti putra-putri Bapak Ibu saat masih kecil, pasti selalu menurut dengan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Mungkin sampai saat ini juga mereka masih juga menurut tentang apapun yang dikatakan oleh orang tuanya. Hal ini disebabkan karena anak-anak tersebut cenderung mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Jadi di dalam kehidupan anak-anak, orang tua dijadikan panutan di dalam mereka bersikap, bertindak di kehidupan mereka masing-masing. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kemajuan zaman yang semakin canggih ini dan semakin bertumbuhnya kedewasaan putra-putri Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua justru kadang sering mencontoh atau meneladani seorang anak kita. Hal ini dicontohkan seperti dengan kemajuan zaman dan kemajuan teknologi pada saat ini. Anak-anak cenderung lebih canggih, anak-anak lebih cenderung lebih terampil di dalam mereka menggunakan media sosial, alat berkomunikasi, dan alat-alat elektronik lainnya. Mereka justru lebih mudah untuk mempelajari hal tersebut daripada orang tua pada umumnya. Karena orang tua cenderung agak sulit untuk mempelajari tentang kemajuan zaman. Dan orang tua terkadang meminta tolong kepada anak-anaknya untuk mengajari dalam menggunakan alat-alat elektronik seperti menggunakan laptop atau menggunakan Google Meet di dalam mereka menggunakan rapat. Terkadang orang tua mencontoh anaknya, meminta anaknya untuk mengajari orang tua tersebut untuk mengikuti kemajuan elektronik pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita di atas tadi, di dalam Ayub 32 ayat 8, kisah ini memiliki kemiripan dengan kisah yang dimiliki oleh Elihu. Saat itu, Elihu mengingatkan kepada Ayub dengan menganggap dirinya lebih benar daripada Tuhan Allah. Sebagai orang yang lebih muda, saat itu Elihu merasa ragu untuk mengungkapkan pendapatnya tersebut kepada Ayub, karena ia masih merasa takut untuk mengungkapkannya, masih merasa takut untuk mengutarakan pendapatnya, karena seorang Elihu adalah orang yang lebih muda daripada Ayub. Jadi cenderung ia takut kalau menasehati orang yang lebih tua daripadanya. Namun di dalam
roh yang ada di dalam manusia dan di dalam nafas yang maha kuasa itu yang memberikan pengertian kepada Elihu. Dengan roh yang dimiliki Elihu pada saat itu, membuat Elihu memiliki keberanian untuk mengingatkan Ayub dan ketiga temannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat seseorang menginjak usia yang sepuh atau yang cenderung lebih tua, mereka cenderung dijadikan sebagai panutan untuk orang muda atau orang yang di bawah mereka. Seorang anak muda akan terus membutuhkan orang yang lebih tua darinya untuk mencontoh dan mengerti kebutuhan apa saja yang akan ia bekali untuk kebutuhan mereka ke depannya nanti. Namun Bapak Ibu Saudara yang perlu kita ketahui, di situasi saat ini juga sebagai seorang anak muda, kita juga bisa memberikan contoh kepada orang yang lebih tua daripada mereka. Anak muda bisa membantu orang tua untuk mengerti dalam menggunakan kecanggihan teknologi. Anak muda bisa bergantian mengajari orang tua untuk menggunakan sosial media di dalam mengakses komunikasi saat ini, kecanggihan komunikasi saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menentukan bagaimana kedewasaan seseorang tersebut. Di dalam sebagai contoh, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk datang ke dunia, untuk menebus dosa manusia, dan berperan besar di dalam karya penyelamatan Allah. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat kepunyaan Allah juga harus mau memberikan dan mau berperan sama seperti Yesus. Mungkin jika kita sebagai anak muda, kita sebagai seorang muda, kita harus juga mau untuk berkorban untuk kehidupan kita saat ini. Kita juga harus mau menjadi contoh, bukan hanya kita mencontoh orang yang lebih tua, namun kita sebagai anak muda, sebagai anak Tuhan juga harus mau menjadi contoh untuk orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan yang memampukan kita sebagai orang tua untuk memberikan teladan kepada anak-anak kita. Dan kiranya juga kita sebagai seorang anak juga dimampukan untuk memberikan pengajaran kepada orang yang lebih tua dengan kita. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita hidup untuk memberikan dampak yang besar untuk lingkungan sekitar kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati di setiap kehidupan kita. Amin.